Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat tentang pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja guru dan kepala sekolah yang termuat pada Juknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Nah, sekarang kita akan melihat yang bab 4 tentang pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, pasal 22. Yang pertama, guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Yang kedua, pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara periodik pada rentang bulan Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Nah, selanjutnya, pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Selanjutnya yang keempat, rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru dan kepala sekolah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Nah, selanjutnya di pasal 23, pejabat penilai kinerja melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat penilai kinerja dapat mengetahui guru dan kepala sekolah yang menunjukkan kemajuan kinerja atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja. Dalam hal guru dan kepala sekolah menunjukkan kemajuan kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A, pejabat penilai kinerja dapat memberikan apresiasi dan atau penugasan baru. Nah, jadi kalau guru atau kepala sekolah menunjukkan kemajuan kinerja, maka pejabat penilai kerja dapat memberikan apresiasi atau penugasan baru kepada guru atau kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, selanjutnya dalam hal guru dan kepala sekolah tidak menunjukkan kemajuan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, pejabat penilai kinerja dapat melakukan penyesuaian SKP untuk periode berikutnya dan atau pengusulan pembinaan kinerja. Nah, selanjutnya di pasal 24, pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 4 huruf B dilakukan melalui bimbingan kinerja dan atau konseling kinerja. Nah, selanjutnya bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan oleh pejabat penilai kinerja terhadap guru dan kepala sekolah melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan oleh pejabat penilai kinerja terhadap guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah perilaku. Bab 5 tentang penilaian kinerja. Nah, kita akan melihat pasal 25. Dalam rangka penilaian kinerja guru, kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja guru. Kepala sekolah dapat membentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja guru yang terdiri atas guru pada satuan pendidikan yang dipimpinnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi misalnya di suatu sekolah, misalnya sekolah besar, ada banyak guru yang harus dievaluasi kinerjanya, maka kepala sekolah dapat membentuk tim kerja yang bisa membantunya untuk melakukan evaluasi kinerja guru. Nah, selanjutnya yang ketiga, dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah, kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah. Yang keempat, kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan dapat membentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah yang terdiri atas pengawas sekolah sesuai dengan penugasan pada masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya pasal 26, evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan pengembangan karir guru dan kepala sekolah berbasis sistem merit. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
Pejabat penilai kinerja memberikan catatan dan atau rekomendasi dalam dokumen evaluasi kinerja untuk perbaikan pada periode berikutnya. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara periodik dan tahunan. Evaluasi kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan setiap paling lambat 30 Juni untuk periode Januari-Juni tahun berkenaan dan paling lambat 31 Desember untuk periode Juli sampai Desember tahun berkenaan. Selanjutnya, evaluasi kinerja secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik. Selanjutnya, dokumen evaluasi kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Nah, selanjutnya pejabat penilai kinerja, ini pasal 27, menetapkan predikat kinerja guru dan kepala sekolah dengan mempertimbangkan capaian kinerja satuan pendidikan bagi guru atau capaian kinerja dinas yang menangani urusan bidang pendidikan bagi kepala sekolah dan kontribusi kinerja pegawai terhadap capaian kinerja satuan pendidikan bagi guru atau capaian kinerja dinas yang menangani urusan bidang pendidikan bagi kepala sekolah. Selanjutnya, predikat kinerja guru dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam dokumen evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal.